kita berdoa menurut urusan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Hadir semua. Ya. Baik, pada pekan lalu kita kan sudah belajar mengenai diksi. Ada yang masih ingat apa itu diksi? Diksi. Saya Ibu. Ya, pada Rizka. Jadi pengertian diksi Ya, diksi. menurut KBBI itu adalah pilihan kata yang tepat dan sesuai untuk mengungkapkan suatu gagasan atau ide. Baik, ada yang ingin menambahkan? Sama dulu. Ya, pada Didi. Diksi. Nah, pengertian diksi itu adalah kegiatan memilih kata yang dilakukan dalam rangka untuk mengungkapkan maksud dan tujuan suatu gagasan. Ya, baik. Jadi diksi itu adalah pilihan kata yang tepat dan sesuai untuk mengungkapkan suatu gagasan. Lalu kemarin ada fungsi. Ada yang masih ingat fungsi diksi? Saya Ibu. Ya, pada sekarang. Fungsi diksi itu yang pertama ada mengungkapkan wujud gagasan yang tepat, kemudian yang kedua menuangkan gagasan atau ide, yang ketiga mewujudkan komunikasi yang efektif, yang keempat menciptakan atmosfer yang kondusif, kemudian yang kelima untuk mencegah perbedaan persepsi atau interpretasi. Betul ya Rizka, masih ingat nih. Selanjutnya, setelah kita belajar mengenai diksi, hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang membandingkan majas metafora, simile, dan repetisi. Baik, jadi majas itu diartikan sebagai kiasan atau cara untuk melukiskan sesuatu dengan menyamakan dengan sesuatu yang lain yang sifatnya itu sama. Lalu tadi ada 3 jenis majas yang akan kita pelajari. Yang pertama itu majas metafora. Silakan anak-anak bisa membuka buku paket halaman 156. Sudah Ibu? Sudah. Ada yang mau membantu Ibu membacakan apa itu majas metafora? Saya Ibu. Ya, pada Rizka. Majas metafora itu diartikan sebagai pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Kemudian majas metafora juga menggunakan kata-kata yang bukan arti sebenarnya atau arti kiasan. Majas ini biasanya digunakan untuk menunjukkan perbandingan yang tersirat atau tidak langsung antara suatu benda dan benda atau suatu orang dengan benda. Baik, jadi simpulannya, kalau majas metafora itu majas perbandingan. Lalu di sini ada contoh majas metafora. Yang pertama, tulang punggung. Anak-anak sering tidak mendengar kata tulang punggung? Sering. Sering. Itu artinya apa, Nak? Kalau boleh tahu. Penopang. Ya, betul, penopang. Biasanya kita sering mendengar itu tulang punggung keluarga gitu ya. Lalu contoh yang kedua ada buah hati. Artinya Anak-anak. baik. Untuk buah hati biasanya itu
adalah perbandingan yang langsung menyatakan sesuatu yang sama dengan hal lainnya menggunakan kata-kata pembanding seperti kata seperti, sama, sebagai, bagaikan, bak, laksana, dan umpama. Contohnya, bibirnya seperti delima merekam. Di sini ada kata seperti yang menunjukkan majas similar. Yang ketiga ada majas repetisi. Majas repetisi diartikan sebagai majas perulangan bunyi. Contohnya, satu kekasihku, aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Nah, tadi itu contoh dalam penggalan puisi Padamu Jua karya Amir Hamzah. Baik, selanjutnya Ibu minta untuk anak-anak membagi kelompok menjadi 3. Silakan berhitung dari siapa dulu nih? Rizka atau Didi? Didi 1 sampai 3 gitu ya. 1 2 3 1 2 3 1. 2 3. Baik, sudah dapat kelompoknya. Silakan kelompok 1 ada di sebelah kiri Ibu, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 di sebelah kanan Ibu. Baik, di buku paket itu ada contoh puisi ada 4. Silakan anak-anak satu kelompok mengerjakan 2 puisi. Puisi yang pertama itu Pahlawan Tak Dikenal karya Toto Sudarto Baktiar dan puisi Waktu karya W.S. Hendra. Sampai sini mengerti? Mengerti, Bu. Nah, lalu yang didiskusikan adalah silakan mencari majas yang terdapat dalam puisi tersebut. Itu berupa tabel. Nanti tabel pertama itu judul puisi, tabel kedua jenis majas yang didapat, dan tabel ketiga penjelasan. Sampai sini paham? Silakan dikerjakan bersama rekannya. Baik, nanti setelah kalian berdiskusi, silakan kembali ke kelompok asal yang tadi berhitung 1, 2, 3. Kalau yang ini kan tadi kelompok 1, 1, 1, 2, 2, 2. Nanti silakan kembali ke kelompok 1, 2, 3 yang satu baris. Baik, Ibu. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Baik, Ibu. Kelompok Rizka gimana? Aman, Ibu. Aman. Kelompok Nazila gimana? Aman, Ibu.
penjelasan ini diulang di awal bait pertama dan di akhir bait kedua, memberikan penekanan pada waktu dan kondisi pahlawan tersebut atau yang telah meninggal. Baik, untuk puisi waktu, majas apa yang didapat? Repetisi atau simile? Penjelasannya, Waktu seperti burung tanpa tunggakan. Burung yang selalu bergerak dan tidak pernah mendarat. Dan menekankan sifat waktu yang terus bergerak, tidak pernah berhenti, serta tidak dapat ditahan atau dipertahankan. baik. Terima kasih anak-anak sudah dapat mencari majas dalam puisi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Baik, kita akan melakukan refleksi. Tadi Ibu sudah menjelaskan 3 jenis majas, metafora, simile, dan repetisi. Ada yang bisa mengulas kembali pengertian dari 3 majas tersebut? Ya, kepada Rizka. Jadi yang pertama itu ada majas metafora, yakni pemakaian kata atau pokok kata bukan dengan arti sebenarnya Ibu. Baik, Berarti sebagai lukisan berdasarkan persamaan atau perbandingan. Jadi metafora itu majas perbandingan. yang Kemudian yang kedua, kedua ada simile. Menurut Keraf 2007, simile diartikan sebagai perbandingan yang bersifat eksplisit. Maksudnya eksplisit itu tadi perbandingan yang langsung menyatakan sesuatu sama dengan hal lainnya dengan menggunakan kata-kata perbandingan. ya, yang ketiga ada Kemudian ada repetisi. Menurut Keraf juga pada tahun 2007, repetisi diartikan sebagai majas berupa perulangan bunyi, suku kata atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan pada kata yang dianggap penting. baik. Sampai sini sudah paham mengenai materi majas metafora, simile, dan repetisi? Paham. Cukup, tidak ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Baik, kalau sudah cukup, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rizka. Sama-sama Ibu. Sebelumnya Ibu mohon maaf jika terdapat salah kata atau penyampaian dalam pembelajaran siang hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Di Silveros dengan NPM 2313041082 sebagai observer tulis dan observer lisan. Nama calon guru Novera Nurfitriza dengan NPM 2313041012 tanggal 28 November 2025 waktu 10.00. Topik membandingkan majas metafora, simile, dan repetisi dalam puisi. 1A. Menunjukkan kehangatan, ya. B. Menunjukkan kepekaan, ya. C. Mendengarkan, ya. D. Merespon, ya. E. Membangun hubungan saling mengerti, ya. F. Mendukung, ya. G. Membantu, ya. H. Mengerti perasaan, ya. I. Menangani emosi siswa atau mengendalikan situasi, ya. 2A. Menetapkan tujuan, ya. B. Merencanakan kegiatan, ya. C. Memberi nasihat, ya. D. Membantu menilai, tidak. Rencana yang memadai pada A. Kegiatan setiap orang, tidak. B. Penyediaan alat, tidak. C. Penyediaan sumber, ya. D. Cara membantu siswa, ya. Cara pendekatan guru, A. Menyenangkan, ya. B. Menantang siswa untuk berpikir, ya. C. Mendorong siswa untuk mengemukakan pendapatnya, ya. D. Mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya, ya.
Berikut panduan observasi 8, mengajar kelompok kecil dan individual. Nama calon guru Novera Nurfitriza. Terima kasih.